Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bongkar bit karbo ya, yang kode partnya KPY. Ini dengan permasalahan ini yang punya motor pengen memperbaiki ngebulnya, jadi ngebulnya parah banget. Knalpotnya keluar asapnya parah, terus di bagian mesinnya ada suara ngelitik dikit ngomongnya. Nah sekarang kita coba nyalakan aja, coba nyalakan. Oh, starter Pak, coba starter. Oh. Terus gas tuh kan, ngebulnya parah banget. Dan untuk di bagian mesinnya nih, nah untuk di bagian mesin teman-teman bisa dengarkan dari intonasi suaranya. Dan untuk di bagian ujung knalpot ini ngebulnya parah, putih ya. Untuk knalpot ini udah menggunakan knalpot yang model beginian, bukan yang original. Nah sekarang kita bongkar mesin ya, bongkar sob. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita lihat bagian kondisi dalaman mesinnya, kira-kira yang bermasalah di bagian mana gitu. Udah mati aja mesinnya, knalpotnya masih keluar asap. Oh hampura dosa. Nggak diganti aki nak, can kerkagok. Allah karim, karim, karim. Allah karim. Angkatnya siap. Ya bongkar buka. Allah karim. Kalau sambil megang kamera agak susah ya. Jadi ini bagi teman-teman semua, jangan terlalu banyak komentar, nikmati aja hasilnya, karena bekerja sambil direkam, dibikin video itu sulitnya minta ampun. Untuk buka soket aja di bagian sini nih ya, kalau misalkan kita sambil di video ini susah loh, susah. Kalau misalkan untuk kritik untuk membangun, oke, tidak masalah. Tutup. Pakai itu tuh, pakai atom deh sob. Ayo cocokkan nanti atom. Allahu karim, karim, karim. Mana aja kita? Ya dedeh lah ya. Buka ya.
Allahu Karim, Karim, Karim. Ada kausak mana? Kausak. Allahu Karim, Karim, Karim. Buka soketnya ya. Ini sambil santai aja ya nih. Iya pokoknya. Nah, iya nah, klipnya. Oh, ini masanya udah dijempel. Nih, pegat kan sob? Ada sambungan tuh. Bagus lah, bagus. Ini buka. Ini masanya udah dijempel. Untuk starter. Allahu Karim, Karim, Karim. Nah, buka ya, soketnya cabut. Nah, padahal tadi sok ya mata. Tadi mata kudu jangan mata kudu konsisten. Nah, kita buka. Nah, pisahkan, terus busi cabut, kabel gas cabut. Cangklong busi. Kena luari, iya ya, kabel gas kunci 12 pas. Ini cover penutup mesinnya nggak ada, jadi untuk pendinginnya ini nggak ada. Nanti kita jelaskan untuk pendinginan motor, terutama motor matic yang non radiator. Handap, no ada berikan orang murah handap nah. Angkat ke luhur. Nah. Dia cabut selangnya. Nah, terus kabel bensin. Tarik dia kencet. Nah, kalur. Kabel rem. Kabel-kabel udah terlepas. Sekarang kabel rem. Karim.
Buarik. Kausep mah, kausep. Kausep. Nah, terus sebleker. Kunci 12 sok. Nah, pasang lagi bautnya. Belajar prihatin. Nanti dikala proses pemasangan tidak nyari kemana-mana. Nah, sekarang kunci 17 sok. Buka baut gantungan mesin. Mounting. Nah, pakai kunci 14 ujungnya cekelan. Kayak cekelan. Sekarang angkat belakang. Hah? Enggak usah mata kudu. Angkat, pilih gerak-gerak, pilih cabut. Nah. Maju ke depan. Maju be maju. Nah. Oke. Terus bu becek amat ya oli. Agak mundur sob, tarik kabur. Ini kondisi masih pagi sekali ya teman-teman. Jadi kita habis lebaran, ini baru buka hari Sabtu ini ya. Kita mulai lagi, kita buka pagi-pagi sekali. Tapi kondisi jalan udah begitu rame pengunjung mau jalan-jalan ke arah Anyer. Jadi jedanya cuman beberapa menit, nanti dia akan banyak lagi itu kendaraan menuju ke arah barat. Nah, sambil dibukaan sob, buka knalpot, buka karbu. Ya, karbu, filter udara. Filter udara udah nggak ada sambungan, berarti karbu aja udah. Oke teman-teman nih, ini udah nggak ada cover pelindung mesin, cover mesin bagian depan, lebih tepatnya cover penutup boring dan head. Nanti akan tersalurkan ke bagian sini. Nah, untuk motor non radiator, cover di bagian pelindung di bagian boring dan di bagian head, penutup lebih tepatnya, itu berperan penting sekali teman-teman. Yaitu fungsinya yaitu untuk pendingin di bagian mesin, terutama pendingin di bagian mesin bagian depan. Nah, untuk mekanisme cara kerjanya yaitu dari sini teman-teman. Ini kan ini ada penutup lagi di sini. Di dalam ada kipas. Nanti setelah mesin berputar, kipas ini akan berputar. Di mana berputar di bagian sini ini menghasilkan angin. Angin itu nanti akan tersalur ke bagian sini, berputar di antara bagian boring. Berputar di bagian boring. Sehingga pendinginan utama bagian luar, bagian mesin depan itu dari sini. Dari angin, dari kipas ini ke sini. Ya. Kalau misalkan gimana kalau misalkan covernya tidak ada atau kipasnya tidak ada atau tutup ininya tidak ada. Nah, untuk kipas ini tetap berputar, cuman nanti kalau tidak ada covernya, angin tidak tertuju pada tujuannya. Tujuan utamanya yaitu untuk mendinginkan di bagian blok silinder, mesin bagian depan intinya gitu. Kalau di sini tidak ada covernya, otomatis anginnya berantakan, tidak tertuju pada tujuannya. Sehingga nanti akan menciptakan panas yang berlebih, bisa disebut overheat. Ya, lebih fatalnya lagi,
Kalau misalkan mencapai suhu panas berlebih, nanti mesin mengalami overheat sehingga akan mengalami kemacetan di bagian piston. Pistonnya akan macet. Ini juga sampai basah banget nih. Berarti bocornya parah. Di bagian knalpot sampai basah ujungnya. Ya. Kalau misalkan mesin mengalami suhu panas berlebih, nanti akan mengakibatkan overheat. Kalau panasnya sangat berlebih banget, akan mengalami kemacetan di bagian, terutama di bagian piston dan boring. Oke, karena ada pemuaian logam atau aluminium di bagian piston, logam di bagian dinding boring, dia akan mengalami pemuaian yang sangat berlebih, sehingga dia akan mengalami macet. Oke, gitu. Dan juga kasus tambahan kalau menggunakan atau di mesin motor injeksi, terutama motor-motor matic injeksi yang tidak ada radiatornya. Kalau misalkan cover di sini ini tidak ada, ya, tidak ada cover di bagian ini, itu akan mengalami overheat. Sehingga kalau mengalami overheat, di sana kan kalau motor injeksi ada sensor panas. Kalau misalkan sensor panasnya mendeteksi bahwa mesin mengalami overheat, panas yang berlebih, dia akan mempengaruhi ke bagian ECU, ya, sehingga ada laporan panas dari mesin melalui sensor panas atau EOT, ya, yang akan mengirimkan sinyal ke ECU bahwasanya mesin mengalami overheat, mengalami panas, sehingga akan membatasi suplai BBM. Pengapian juga dia akan membatasi di bagian ECU atau bisa disebut backup. ECU membackup di bagian BBM dan di bagian pengapian, sehingga nanti akan ada efeknya. Kalau misalkan motor injeksi yang tidak ada covernya mengalami overheat, kalau misalkan terdeteksi oleh sensor EOT ada panas berlebih dikirimkan ke bagian ECU, nanti ECU akan membackup, ya, yang sudah saya bilang tadi, sehingga nanti efeknya kalau panas dia akan loyo, didinginkan beberapa saat, dinyalakan normal lagi. Kalau misalkan suhu mesin panas, dia akan berbet lagi, loyo motornya. Tapi saat mesin dingin, normal lagi. Nah, itu bisa jadi, ya, salah satunya yaitu cover di bagian sini tidak ada. Untuk khusus motor injeksi, cover ini tidak ada, sehingga akan mengalami overheat. Nanti panas itu akan dibaca oleh sensor EOT, dikirimkan ke bagian ECU atau ECM, ya. Nanti ECM akan menjadi error, gitu, sehingga pengapian dan semprotan BBM-nya akan dikurangi, gitu. Makanya terjadi loyo, ya. Tapi setelah dingin dia normal lagi, panas dia kumat lagi, ya. Apalagi jika motor teman-teman semua dibarengi dengan cover ininya tidak ada, cover penutup boringnya tidak ada, udah yakin, coba kasih cover penutup mesin, ya, supaya si suhu mesinnya tetap stabil, gitu, ya. Oke, ini terlalu jauh untuk membahas ke motor injeksi. Yang kita bongkar yaitu motor karburator, ya. Kita jelaskan dari motor yang kita bongkar aja dulu. Coba geser dulu. Untuk pembongkaran bisa pada posisi top. Nah, ini ke depan. Itu tandanya nokenas pada posisi netral. Kalau pembongkaran sih mau posisi top boleh, mau nggak posisi top juga boleh untuk pembongkaran. Terkecuali kita pengen memastikan misalkan bekas bongkaran orang lain. Kita memastikan topnya pas apa tidak. Bisa kita topkan, kita lihat topnya. Kalau ini kan tidak ada masalah untuk hidupnya, untuk nyala tidak ada masalah. Untuk memperbaiki ngebul dan suara ngelistrik aja berisik, ya, kita tidak perlu cek di bagian top. Sekarang kita bongkar aja. Ini pakai kunci 8. Untuk semua baut sebendel motor ini, semua komponen di bagian mesin maupun bodi maupun batangan, ya,
Ini pembukaan bautnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Untuk pengencangannya searah dengan arah putaran jarum jam, semua baut. Kunci 12 Sob. Nah, di sini ini ada sesuatu yang sangat penting, bentuknya kecil. Ini sering terlewatkan atau terlupakan bagi pemula yang belum pernah bongkar di bagian mesin motor Honda Beat yang kode part KPY. Ini berperan penting, letaknya di bagian sini. Nah, ini udah nggak ada. Di sini udah nggak ada pegasnya, dan di sini sudah nggak ada penekan dekompresinya, ya. Dimana di sini kalau misalkan tidak ada penekannya, tidak ada, terus pegas dekompresinya tidak ada, ya, pegasnya, nanti mesin akan mengalami ketidaknormalan, tidak bisa stasioner dan tidak bisa langsam. Juga mesinnya berisik kalau di sini tidak ada penekannya, kalau tidak ada pegasnya. Dan kalau, ya, di bagian dalaman dekompresinya tidak dilepas, ya. Tapi kalau misalkan dekompresi di bagian noken atau di bagian cam, di bagian dalam sana dilepas, oke, tidak masalah. Penekan di bagian sini mau ada mau tidak ada masalah, tidak akan menjadi masalah. Kalau penekan dekompresi atau dekompresinya yang ada di bagian dalam noken as di sana dilepas, mau ada nggak ada juga tidak berfungsi. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada penekannya dan tidak ada pegasnya, kalau dekompresinya masih tertancap, masih nempel di bagian noken as, ya, jangan harap motor Anda normal. Selain suaranya berisik, motor Anda juga tidak akan bisa stasioner atau langsam, ya. Dan juga tidak akan normal mesinnya, kurang enak putaran mesinnya, ya. Karena kenapa? Si dekompresi dia akan berputar bebas, tidak ada pembatasnya, ya. Fungsi daripada penekan di bagian sini dan pegas di bagian sini yaitu untuk membatasi gerak daripada dekompresi yang ada, yang menempel di bagian noken as. Oke. Kalau misalkan logikanya, kalau misalkan di sini mekanisme cara kerjanya, kalau misalkan penekan dan pegas di bagian sini tidak ada, sedangkan dekompresinya masih terpasang di bagian noken as, nanti si dekompresi tidak ada batas geraknya, melainkan dia selalu bergerak bebas, ya, semaunya, sehingga akan menekan ke bagian rocker arm yang semaunya. Oke. Yang pada dasarnya fungsi daripada dekompresi, ya, dia akan berfungsi, dia akan bekerja saat RPM bawah, ya, untuk meringankan kompresi saat di double starter. Saat menyalakan, pertama kali dinyalakan, kompresi akan lemah. Oke. Setelah mesin berputar di atas 1000 RPM, ya, dekompresi tidak akan berfungsi lagi, karena fungsinya untuk menghidupkan di awal mesin, ya, menghidupkan mesin di awal, gitu. Oke. Setelah RPM-nya naik, dia tidak akan berfungsi. Oke. Pembatasnya yaitu penekannya dan juga pegasnya. Oke. Udah jelas. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita buka di bagian sini. Ini pakai kunci 10. Buka. Ini buka sob. Masih menekan ketengnya. Kunaon eta? Kurang seperti nak. Pasar. Mungkin ya orang ngomong kali ya. Hah? Iya. Oke. Lagi pakai. Paling nggak bongkar doang ya. Masang namang ya. Cabut so. Nah, tuh. Jadi untuk di bagian mesinnya ini kotor dan basah. Untuk pistonnya juga bukan kepunyaannya.
mungkin udah besar gitu. Karena dari bentuk segi pistonnya ini bukan kepunyaannya, bos. Hangit. Bukan kepunyaannya, diameternya udah besar kayaknya. Sup ngambil sigmat. Nah, teman-teman, di sini juga berperan penting ya, teman-teman. Saat kita buka di bagian sini, ini kita belum ngeh. Pas kita bongkar di bagian sini, ini kita baru ngeh. Di sini ini tersumbat. Oke? Ini tersumbat. Kalau misalkan tersumbat di bagian sini, ini resikonya oli tidak akan naik ke bagian head. Ya. Jadi rocker arm dan juga pegas klep dan juga noken as tidak akan tersirami oleh oli. Karena apa? Di sininya mampet. Nah, kalau di sini mampet, ini jangan harap di bagian sini akan tersirami oli. Oke? Jangan harap di sini akan tersirami oli. Karena pada dasarnya, nih, ini mekanisme cara oli bersirkulasi. Pasang, gini aja dulu. Ya. Di sini lubang sirkulasi oli. Dari pompa oli dia akan melaju ke sini, keluar ke sini. Dari sini dia naik. Dari sini ke atas. Di atas dia akan mengikuti daripada baut tusuk gigi di bagian sini, baut deksel. Naik ke sini, terus ke sini, keluar ke sini. Dari sini dia akan masuk ke sini. Kan posisinya seperti ini. Dia akan masuk ke sini. Setelah ke sini dia akan keluar ke sini. Dari sini dia akan nyemprot. Nah, posisinya kan kayak gini. Dari sini dia akan nyemprot, menyirami ke bagian sini. Ke bagian pegas, ke bagian batangan klep, ke bagian rocker arm, ke bagian noken as, ke bagian rocker arm in dan egg, ke bagian pegas in dan egg, ke bagian noken as, ke bagian bearing noken as, gitu. Kalau di sini mampet, dari bawah naik, dari sini buntu. Tidak tersalurkan, atau tidak terdistribusikan kepada komponen yang seharusnya menerima oli, ya, karena di sini tersumbat. Jadi oli berhenti di sini aja, sini, oke? Tidak menyirami ke bagian sini. Jadi ini berperan penting. Ini biasanya pakai packing yang KW. Kalau packing yang KW, ini harus dibolongin lagi di bagian sini. Biasanya tidak bolong. Kalau packing yang KW, oke? Udah jelas, cabut. Nah, sekarang cabut seher, sob. Cabut tak gitu tak. Pakai palu karet. Pakai palu karet, Mbak. Jangan sompel. Ini pistonnya udah gede, yakin nih, bukan standar nih. Nah. Tarik. Nah. Pistonnya baret, bos. Oh. Mungkin sebelumnya ada riwayat pernah kekeringan oli. Ring pistonnya dia tidak balik lagi, tidak mengembang. Boringnya baret. Ini wajib di quarter. Di quarter atau di lemer tuh. Cuman ini boringannya udah tipis ya. Buka seher. Buka seher pakai obeng ruletik. Kurang letik.
antri baru datang di bagian CVT-nya berisik katanya kasar. Nanti kita cek. Hai sob, naon tanu lancip? Tah eta hade. Ini udah kena. Sekarang pukul dari sana pakai kunci 8 T. Untuk di bagian pen pistonnya alhamdulillah ini nggak macet. Ada kunci berapa? 8 lain. Jangan kira. Pakai palu. Megar eta mau ujungna. Pakai ini ya. Terus kita lihat diameternya, Udah ada barit itu nanya. Ya di amplas kalau sampai tuh. Ini kita lihat diameternya. Ini menggunakan KWN. KWN pakai piston Vario 125. Tuh, di mana piston Vario 125 ukuran standarnya aja besar. Tuh udah 52. 52 50 100 105. Kalau misalkan untuk standarnya motor Honda Beat 52 ini 52 lebih, ini tandanya bahwa pistonnya kurang lebih udah oversize 200 ya, oversize-nya udah 200. Kalau misalkan diameter pistonnya udah 52, kurang lebih oversize-nya udah 200 nih. Karena untuk standarnya motor Honda Beat, ukuran standarnya bawaan pabrikannya belum di quarter dan belum di lemer, standar pistonnya yaitu ukurannya 50 mili. 50 mili kurang dikit, ya, 50 mili kurang dikit. Jadi ini lebihnya udah 2 mili. 2 mili. Ya. Oh. Kalau di quarter 1 mili itu 2 kali quarter biasanya. Kalau 2 mili itu 4 kali quarter biasanya. Berarti 50 ke 51, 50 ke 51 itu 100, 51 ke 52 itu 100, berarti udah 200. Jadi kurang lebih ini piston kalau standarnya Honda Beat udah oversize 200. Kurang tahu nih ya KWN ini oversize berapa nih. Ini udah pakai piston Vario 125 oversize berapa nih? Standar STD ya. Vario 125 52 lebih standarnya, sedangkan untuk Honda Beat standarnya di 50 mili kurang. Oke. Nanti kita kondisikan lagi, kita lihat lagi nih. Ini bisa dilemer apa enggak menggunakan Vario lagi oversize 25 gitu. Kalau enggak 25, kalau dalam mau nggak mau harus 50, dapat apa enggak nih tipis di bagian boringannya. Kalau misalkan tipis banget sisanya 1 mili setelah di quarter, itu nanti potensi panas mesin. Panas mesin. Tapi kalau untuk jarak-jarak deket aja masih oke. Sisa 1 mili. Ini 1,5 mili. Sup kencengan sup ini sup. Nah, sisa boring sebelum di quarter, sebelum di lemer, ini 2 mili ya, 2 mili no. 2 mili di quarter, sisa 1,5 mili, dia masih kuat lah, lumayan. Kalau sisa 1 mili, 1,5 mili masih oke. Ini masih bisa dilemer menggunakan piston Vario 125 lagi yang oversize 25, kalau enggak oversize 50.
Kalau persis 50 nanti sisanya dia akan 1 mili. Kalau persis 25, 0,25 dia sisanya nanti ada 1,5 mili lagi. Oke. Nah, sekarang kita cek dari suara yang berisik. Apakah setang sehernya kena? Ke kanan kiri ke sini. Ini ada space sedikit wajar. Tapi kalau misalkan space-nya banyak, itu tidak wajar. Kalau space-nya banyak. Ya kalau space-nya sedikit kayak gini 0, enggak nyampe 1 mili dia wajar. Di bawah 1 mili goyang kanan kirinya wajar. Tapi kalau lebih dari 1 mili dia tidak wajar. Oke? Tidak wajar kalau goyangnya parah. Kalau misalkan goyangnya lebih dari 1 mili, di sini kan nanti ada gaya sentrifugal oli dari mangkok piringan di bagian kulkas, dia akan menciptakan lontaran oli sehingga dia akan masuk ke bagian celah-celah sini. Dan pelumasan ke bagian belakang piston ini dari sini, dari celah setang seher kanan kiri. Semakin mesin berputar kencang, nanti si oli akan menyemprot lebih kencang juga dari sini, dari celah di bagian sini kanan kiri. Oke? Kanan kiri. Dia posisinya akan selalu ke depan celahnya. Mau posisi TMB, mau posisi TMA, dia akan selalu di depan. Di belakang piston lebih tepatnya celahnya nih. Kalau misalkan logikanya di sini celah space kanan kirinya terlalu longgar, nanti oli tidak akan tertuju pada tujuannya, yaitu belakang piston ke bagian sini. Tidak nyemprot ke bagian sini, melainkan dia berantakan beleberan di bagian pinggiran-pinggiran setang seher di bagian bikian. Yang seharusnya oli itu keluar dari sini aja nih. Nih dari celah pinggir depan kanan kiri di sini. Di bagian batang konron atau di bagian setang seher. Kalau tidak tahu konron itu setang seher. Nih. Ya. Nanti kalau misalkan longgar di bagian sini terlalu parah, suplai oli yang masuk ke bagian belakang piston yang menyirami ke bagian piston dan ke bagian boring itu akan sedikit. Bisa jadi tidak terkena pelumas belakang piston dan hasil nantinya piston akan cepat baret lagi kayak gini. Akan cepat rusak lagi kayak gini. Tapi ini yakin bukan diakibatkan ini longgar. Ini diakibatkan oleh kelalaian proses penggantian oli, yakin. Ini sampai baret kayak gini. Oke. Dan juga ini kalau misalkan dipakai perjalanan jauh, kalau bekas dipakai perjalanan jauh bisa potensi diakibatkan oleh di sini cover mesin tidak ada, tutup mesin, sehingga mesin mengalami overheat yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Kalau misalkan mengalami overheat, suhunya tinggi banget gitu ya, piston juga akan baret kayak gini. Karena mengalami suhu panas tinggi banget. Ini nggak gerak ya. Jelas. Jadi yang ngebul pertama dari sini ada kebocoran kompresi sehingga oli akan masuk dari belakang piston lolos ke bagian ruang pembakaran ke sini. Sehingga oli akan tercampur dengan pembakaran sehingga akan menciptakan ngebul, asap yang keluar dari knalpot. Dia dari sini, yakin bocor dari sini. Karena si ring olinya juga tidak gerak. Ini harus dilemer. Apakah mau distandarkan lagi apa dilemer atau diganti boring, bebas. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Tergantung yang punya motor mesinnya kayak gimana. Nah, selanjutnya kita buka di bagian silinder kop. Bagian sini kita buka. Karena di sini nanti kita akan melakukan sekir. Sup, kain sup. Ini pakai kunci 10. Dan sini pakai baut 8. Yang satunya bisa menggunakan pakai baut gigi sintrik, noken as. Ini 8. Cabut. Terus yang yang egg gitu, sorry, yang egg tidak nyampe, jadi harus menggunakan baut 8 yang agak panjang, baut 8 panjang yang waktu jerok tinggalan itu.
napaud lobat ini. Oke. Untuk rocker arm pelaku klep ini jangan khawatir, untuk yang in dia ada tanda I, untuk yang X ada tanda X, dan juga untuk yang X di sini ada penekan dekompresinya, biasanya penahannya benjolan. Kalau untuk yang in polos, nanti kita buka nih yang X, ini ada penekan dekompresinya. Kalau yang X sob, nah udah kena nih. Gas kena sob, kalau nggak ada bau dicungkil aja pakai gas kena. Nah, terlalu lama. Dan juga di bagian pen penahan rocker armnya dia pendek kalau yang X. Cabut. Nah, di sini ada tulisan E. Ini menandakan yang X. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi. Kalau yang X dia ada penahan dekompresinya, nah. Kalau yang ini nggak ada polos. Sekarang kita cek rocker arm. Di sini kalau misalkan mengalami kegoyangan, dia akan menciptakan suara berisik juga. Tapi ini masih oke, masih aman, masih ada toleransi. Nah, ini juga masih aman, masih bagus. Nah, ini noken as agak kencang, jadi harus melakukan proses pemukulan dari belakang dari sini, pelan-pelan. Nah, dah. Ini untuk melepasnya harus posisi overlap. Hah? Ini harus posisi overlap ya. Kalau nggak posisi overlap dia susah bos. Tok sob, tiburi sob. Pakai nureda letik asup ternyata. Ya langkah. Nah, yuk. Nah, tenang ya. Buram bos. Ya jadi buka di bagian noken as. Ini harus posisi overlap. Di mana posisi overlap, sentilan di bagian sini ini ke bagian belakang. Ke sini. Kalau misalnya sentilan ini di depan, itu tandanya noken as pada posisi netral. Ya ini harus di belakang untuk cabut noken as untuk Honda Fit yang berdepan KPY. Nah, di sini ini dekompresinya udah dilepas. Udah nggak ada dekompresinya di bagian noken asnya. Oke. Ini tidak masalah. Terus di bagian bearing ini masih oke. Bearing yang ini masih oke. Sekarang kita cek di bagian klep. Ini kan ini bisa dipukul pakai kunci sok yang ini nggak bolong. Kalau bolong dia nanti tutup klepnya dia akan loncat hilang nantinya. Wah. Untuk pemasangan pegasnya aman, yang rapat di bawah, yang renggang di atas. Sekarang yang satunya. Oke, siapa? Satu, tahan sob, tekan sob. Kita lihat pegasnya masih aman, tidak terbalik pemasangannya. Sering saya jumpai pemasangan pegas kebalik, yang rapat di atas, yang renggang di bawah. Yang seharusnya yang rapat di bawah, yang renggang di atas gitu. Nah. Oke, kita lihat dari kondisi seal klep. Nah, kondisi seal klep ini udah longgar, teman-teman. Udah keras. Tuh.
Jadi dia udah ada kebocoran dari seal clamp juga. Yang in maupun yang egg. Untuk yang egg nih, kita gerakan pakai obeng yang seharusnya dia fleksibel. Kalau ini udah keras tidak fleksibel. Malah rapuh, ditekan kayak gini rapuh tuh, patah. Itu tandanya seal clamp sudah tidak fleksibel, seal clamp udah mengalami kekerasan. Tuh, udah rapuh. Rapuh. Yang seharusnya kalau yang normal digerak-gerak kayak gini dia fleksibel gerak. Jadi sempel kayak gini. Kalau sempel kayak gini, ini tandanya seal clamp sudah mengalami pengerasan. Ini wajib diganti. Walaupun seal clamp ini masih gerak, kalau kita melakukan proses penyekiran, wajib ganti seal clamp. Wajib. Karena harganya sepele. Nanti kalau seal clampnya longgar, rusak, walaupun sehernya baru, walaupun setang seher baru, komponen mesin yang lainnya bagus, kalau seal clampnya rusak, dia akan tetap ngebul walaupun mesinnya lembut. Karena pada dasarnya yang membuat motor ngebul itu ada dua unsur. Ya, pertama di bagian blok silinder dan komponen yang ada di bagian dalam silinder, berikut piston, ring piston dan sebagainya. Ya, area piston dan boring. Dan yang selanjutnya seal clamp. Kalau seal clampnya rusak, dia akan menciptakan ngebul. Itu aja dua yang membuat motor ngebul. Jadi teman-teman, pertanyaan teman-teman, mau ngebul tipis, mau ngebul tebal, ya, itu masalahnya di bagian seal clamp. Kalau nggak seal clamp, yaitu ring seher, di bagian seher, di bagian boring, itu aja udah. Nggak ada lagi yang membuat motor menjadi mesin menjadi ngebul. Dua komponen itu aja. Oke. Nih. Ini cungkil. Buang aja, ganti. Sudah mengalami pengerasan. Nah, sekarang untuk pengecekan di bagian bos klep, apakah bos klepnya bermasalah? Teman-teman tinggal tutup aja kayak gini pakai tangan, tarik. Kalau misalnya tarik suaranya cempling, berarti menandakan bahwasannya bos klep itu masih aman, masih presisi. Nih, dengerin. Tuh, cempling. Tuh. Nah, mudah-mudahan terdengar karena kondisi jalan raya ini sangat ramai sekali. Mungkin suaranya agak bising, terganggu oleh kendaraan yang lewat nih. Kedengar apa enggak nih? Nah, itu tandanya bahwa bos klep masih aman. Kalau ditariknya plos tidak bunyi pluk, berarti tandanya bos klep udah longgar. Nanti mau Anda ganti apapun, kalau bos klepnya longgar, dia akan tetap bunyi ngelitrik. Ya. Untuk klep, payung klep ini masih dibilang aman, cuman banyak kerak dong, tinggal kita bersihkan. Ini masih tebal dan tidak keropos di bagian sininya. Masih aman, batangan klepnya masih oke. Masih oke. Batangan klep juga teman-teman ini harus teman-teman perhatikan. Kalau di bagian sini ada baretan-baretan kasar, nanti dia akan selalu terhubung secara kontinu dengan seal klep. Kalau logikanya gini, kalau misalkan batangan klepnya baret, dia akan selalu bergerak sehingga nanti dia akan memarut ke bagian seal klep. Alhasil seal klep dia akan cepat rusak. Kalau misalnya seal klep rusak akan menciptakan ngebul, ya. Jadi teman-teman harus memahami cara kerja mekanisme komponen di bagian mesin. Oke. Kenapa seal klep selalu rusak? Diganti baru rusak lagi, diganti baru rusak lagi, tentu pasti ada penyebabnya. Bisa jadi dari sini teman-teman, kalau misalkan baret di bagian sini, ya harus diganti batangan klepnya. Nanti percuma kalau tidak diganti, akan mengakibatkan kerusakan ke bagian seal klep terus menerus, dan hasil dia akan menjadi ngebul, gitu ya. Ya, sakit ubet di pusat, nah. Nah, sekarang penekan keteng. Untuk pengecekan penekan keteng, ini teman-teman tinggal pukul aja ke bawah kayak gini, pelan-pelan. Kalau dipukul pelan-pelan kayak gini, ini masuk ke dalam, ke sini, nih lihat nih, tuh. Pindah ke non?
Pentil naon? Ban mobil. Ban mobil? Itu kan mobil anu gedenya. Iya. Terus saya besi nanti nanti ditambal. Pelek racing apa pelek besi? Besi. Besi. Iya, nana tak pentilan. Mobil nak, sama. Itu hafal mobil mah. Pendek mobil atau motor sih? Mobil gede kayak gitu ya nah. Oh, siganan teu kaburu. Ya orang nek keadaan mesin ieu tuh. Tuh. Itu tuh. Di jero aya tuh. Itu sempat. Ya. Tapi ya. Kumaha ieu tuh, ditungguan tuh. Jadi gatif. Yang kamar kan ditutup bae. Nya, karak buka po ieu. Nya, hari buru-buru mah teu bisa. Berapa pagawean. Tengenaheun. Laju di aya janji di aya nu mereka dia dengan motor. Di dieu kan budak mata asup di sorangan bae kagawean. Ya, lain nolak rezeki lain. Kumaha jeung ari awakna teu buru mah, tanganna cuma 2. Ada kan? Ya hampura ya. Oke, saat dibukul kayak gini, dia masuk ke dalam pelan-pelan. Jadi tandanya lifter atau penekan keteng ini udah mengalami kelemahan, udah lemah. Ini seharusnya diganti. Oke, takutnya saat mesin berputar menerima beban berat atau membawa beban berat, sehingga putaran mesin itu akan mengalami tekanan berat juga, terutama di bagian rantai keteng. Nanti dia akan menjadi tegang sekaligus sehingga ini akan tertekan ke atas. Kalau tertekan ke atas, kalau misalkan tidak balik lagi, nanti akan mengakibatkan loncat ke bagian topnya, sehingga nanti akan bertabrakan antara piston dengan klep. Jadi ini berperan penting, ya. Ini seharusnya diganti, oke? Nanti beresiko. Oke teman-teman, nanti kita konfirmasi ke yang punya motor, ini maunya kayak gimana, tuh ya? Burungnya cahaya nah. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor maunya kayak gimana. Kita mau oke-oke aja, suruh yang punya motor misalkan. Yang penting kita udah memberikan saran yang terbaik. Mau diikutin mangga, nggak diikutin juga terserah yang punya motor. Karena semua keputusan itu tergantung dari owner pemilik motor, oke? Cuman kalau misalkan kita sudah memberikan solusi yang terbaik, kalau tidak diikutin, kalau ada terjadi trouble kelanjutannya setelah diperbaiki, itu jangan salahkan saya, oke? Titik. Oke teman-teman, untuk perakitan mungkin sudah sering sekali saya buatkan videonya, sudah sering. Untuk perakitan full bahkan sudah pernah, oke? Untuk bit KPY atau bit injeksi itu sama saja, mekanisme cara kerja mesinnya dan cara pemasangannya sama saja, oke? Ya, untuk di bagian engine mungkin videonya untuk pemasangannya tidak kita videokan, tidak kita record, nanti hasilnya aja langsung, oke? Mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya aja nih langsung, udah saat menyala. Oke teman-teman, nih ini udah naik mesinnya, ini lagi pasang aki no. Oke, ini tinggal kita coba nyalakan. Cuman untuk di bagian sini nih, untuk di bagian cover mesin bagian depan ini dipending dulu, nanti aja kata yang punya, kata ownernya. Cuman kalau misalkan nih, kalau misalkan cover mesin itu tidak ada, otomatis pendinginan yang dari kipas, dari sini dari kipas magnet tidak tersalurkan ke bagian mesin bagian depan, ya. Kalau misalkan untuk perjalanan jauh, ini saran aja, kalau tidak ada covernya, ini mesin tutup di bagian sini ini jangan dipasang, padahal ada no, ya. Sebelum dikasih cover penutup mesin bagian depan, kalau misalkan mau perjalanan jauh, tutup box bagian depan bagian sini, coba sup, tutup box bagian depan bagian sini, jangan dipasang, ya. Jangan dipasang. Jadi mengandalkan pendingin bagian mesin bagian depan itu angin yang dari depan dari sini, oke? Angin di sekitar. Semakin melaju kendaraan lebih kencang, dia akan tertiup oleh angin udara yang dari luar, dari depan meniup ke bagian boring ke bagian sini, ya. Kalau misalkan ini tidak dipasang, cover tutup mesinnya tidak dipasang, nanti mesin akan mengalami overheat, akan mengalami panas yang sangat berlebih.
Kalau misalkan mengalami overheat, tahu sendiri resikonya kayak gimana, ya. Yang sering, ya, ini di bagian sini nih, seal tutup ini akan meleleh, oke? Dan di bagian piston dan bagian boring juga akan cepat tergores dan cepat baret, cepat rusak pokoknya kalau misalkan mesin mengalami panas yang berlebih, oke? Jadi kalau untuk perjalanan jauh ini jangan dipasang. Kalau tutup cover mesin bagian depannya tidak ada. Ya, jadi kita mengandalkan pendingin yang dari depan, angin dari depan dari sini. Nah, sekarang kita coba nyalakan sub, coba starter. Oke, ini kita endrain ya, biarkan menyala sampai suhu mesin mengalami panas yang maksimal, mencapai titik tertinggi suhu mesin. Nanti endrain sudah cukup. Oke. Nanti kalau misalkan sehernya baru, boring baru, langsung digeber, langsung dibawa perjalanan panas, nantinya akan mengalami kerusakan ke bagian piston dan ke bagian boring. Nanti gagal ya, hasilnya gagal. Jadi piston dan boring dia biar menyesuaikan gitu, satu sama lain. Nah, ini kalau misalkan knalpotnya udah panas, ini pasti akan keluar asap dari knalpot, karena sebelumnya knalpot ini basah banget, di bagian dalamnya banyak olinya, ya. Jadi kalau misalkan, jangan heran kalau misalkan habis turun mesin, knalpotnya tidak digurah, tidak dibersihkan, ya. Sebelumnya ada riwayat ngebul, bocor oli, masuk ke ruang pembakaran, otomatis oli mesin dia akan kebuang ke bagian knalpot. Terus di bagian dalam knalpot ini basah, hitam basah. Kalau misalkan mesinnya udah normal, saat dipasang knalpot tiba-tiba ngebul saat kondisi panas, itu jangan heran, karena di bagian knalpot masih banyak oli, ya, yang basah karena oli. Nanti seiring proses pemakaian pakai perjalanan jauh 10 kilo sampai 15 kilo dia akan hilang gitu asapnya. Tapi selama perjalanan 10 sampai 20 kilo dia keluar asapnya tebal gitu. Tergantung sedikit banyaknya oli yang ada di bagian knalpot gitu, oke? Shockbox iya pasang ya, baut bodi ya. Bagasin aja tuh, bagasi. Pasangan baut no ayam supaya kencang ya. Ya nih, biar teman-teman dengarkan sendiri, ini suara mesinnya lembut nih. Knalpot kita tutup. Boknya sepasuknya kayaknya, bok tuh kan, bok tuh kan dengan harap. Nah, suara mesinnya lembut loh. Nah, knalpot kita tutup. CDI-nya KW, mereknya. Tutup sup, knalpot sup. Suaranya lembut banget.
Langsamnya terlalu kecil. Tutup Kak. Tutup. Halangan lagi nutup narapetin ya tahu hawa. Hirupan ini sudah tutupan. Nah, oke ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekeliruan atau kurang tepat saat proses pembongkaran dan penjelasannya. Saya minta maaf, itu asli dari kebodohan saya pribadi. Mohon teman-teman bisa memakluminya ya, karena sifat manusia biasa ada sisi salah dan lupa. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.